pada saat kejadian, pada saat kedua kelompok antara pelapor dan terlapor ada di kafe, itu sebelumnya si Cika itu belum datang, jadi dia membelakangi. Kemudian pada saat dia sampai di kafe, dia langsung ke teman perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan mejanya korban. Setelah itu mereka ketemu, berbincang-bincang sebentar, kemudian mereka berpelukan dan Cika sambil menangis. Nah, dengan posisi seperti itu si Riko ya, si Riko datangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Cika memang telah diperiksa polisi dan ada fakta baru. Pengakuannya cukup mengejutkan, yakni mengatakan bahwa sebenarnya ada salah paham. Cika nangis-nangis dengan teman ceweknya, dikira Riko Valentino, dia nangis diganggu oleh Nur Alamsyah. Akhirnya karena meja mereka berdekatan, Riko Valentino pun akhirnya menghajar si Nur Alamsyah karena melihat Cika menangis dan menduga bahwa Nur Alamsyah yang membuat Cika menangis. Kemudian Cika juga memberikan pernyataan bahwa Riko Valentino saat itu dalam keadaan out of control alias mabuk dalam pengaruh alkohol. Netizen pun geram karena menganggap Cika sudah dibela malah tidak membela lagi, dan ada kejanggalan yang disorot oleh netizen dari pengakuan Cika. Bahkan ada netizen yang mengatakan bahwa jika memberi kesaksian palsu, Cika harus ditahan atau dipenjara. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Grid Fame. Sepele banget, Chandrika Cika sengaja jebak Putra Siregar. Beberkan kronologi pengeroyokan, netizen soroti kejanggalan ini. Kesaksian palsu, harus dipenjara si Cica. Sebelumnya sempat disebutkan jika kejadian pemukulan yang terjadi berawal dari sosok Chandrika Cika, di mana kabarnya Cika yang tadinya berada di meja Nur Alamsyah tiba-tiba mendatangi tempat Putra Siregar dan Riko Valentino sambil menangis. Saat itu Riko yang sedang dekat dengan Cika mengira jika tiktokers itu diperlakukan kurang baik oleh Nur Alamsyah, hingga terjadilah perkelahian tersebut. Kepolisian mengatakan jika Cika tidak pernah berpindah meja dan hanya bertemu dengan temannya saja. Cika membeberkan jika Riko yang sedang mabuk lepas kontrol hingga menghajar Nur Alamsyah. Sayangnya kesaksian itu justru diragukan oleh para netizen. Netizen ramai-ramai menuding Cika menutupi fakta dari kejadian tersebut. Melansir dari tribunnews.com, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengungkapkan pengakuan Cika saat diperiksa. Cika menceritakan jika awalnya Cika datang ke klub malam tersebut dan bertemu dengan teman perempuannya. Kebetulan kala itu meja rekannya berdekatan dengan Nur Alamsyah. Kemudian Cika dan temannya berpelukan sambil menangis. Itu sebelumnya Cika belum datang, jadi dia membelakangi. Dia langsung ke teman perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan meja korban. Mereka bertemu, berbincang, berpelukan, dan Cika sambil nangis. Riko yang kebetulan melihat Cika menangis mendadak mendatangi meja Nur Alamsyah. Ia langsung saja memukul wajah Nur Alamsyah. Dengan posisi seperti itu, Riko mendatangi meja korban dan melakukan pemukulan, ujar Ridwan. Cika lantas mengaku kepada polisi bahwa Riko
Valentino dalam kondisi mabuk, sehingga ia melakukan hal spontanitas pemukulan. Mendengar pernyataan itu, netizen malah merasa pengakuan Chika terlalu janggal. Pada akun gosip Danu Nyinyir Ribon 999 pun, para warganet menuntut Chika berkata kejadian yang sebenarnya, karena pernyataan yang diberikannya dirasa terlalu abu-abu. Masa sepele banget, kalau emang miskom kok nggak mau minta maaf sih pas dikasih kesempatan minta maaf? Nggak yakin saya. Kesaksian palsu nih, harus dipenjara si Cicak. Bener-bener pengen ngejebak mereka. Ini perempuan udah dibelain malah bilang Rico out of control. Geblek, gak dijelasin gitu kenapa dia mewek sampai Rico out of control. Kemudian netizen yang lain juga mengatakan, saya kurang paham dengan penjelasan orang ini. Chika datang langsung ke meja temannya, pelukan dengan temannya, lalu nangis. Kalau mejanya temannya berbeda dengan mejanya NA dan RV, lalu Chika sebelum ke meja RV nggak pernah singgah ke meja NA, kenapa RV marahnya ke NA dan mukulin NA? Padahal NA nggak punya sangkut paut dengan C saat itu. Apakah sudah ada perbincangan antara C dan NA untuk menyelamatkan diri dan melemparkan kesalahan semuanya ke RV? Artinya C menutupi kalau dia nangis karena perbuatan NA dan dia tidak mengadu apapun. Semua karena RV out of control, jadi memukul orang tanpa sebab. Artinya ada fakta yang ditutupi oleh Chika dan mengkambing hitamkan out of controlnya dari Rico. Menarik, kita tunggu saja bagaimana lanjutan dramanya. Itu dia menceritakan bahwa pada saat kejadian, pada saat kedua kelompok antara pelapor dan pelapor ada di kafe, itu sebelumnya si Chika itu belum datang, jadi dia membelakangi. Kemudian pada saat dia sampai di kafe, dia langsung ke teman perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan mejanya korban. Setelah itu mereka ketemu, berbincang-bincang sebentar, kemudian mereka berpelukan dan kita sambil menangis. Nah, dengan posisi seperti itu si Rico si Rico datangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Berarti beneran dalam keadaan mabuk dan Rico maupun Rico kan. Nah, keterangan si Chika bahwa pada saat itu Rico off control, dari keterangan dia bahwa Rico saat itu mabuk. Hanya Rico-nya atau dia menyampaikan seperti itu. Keadaan mabuk juga nggak? Ya, keterangan si Chika dia pengaruh alkohol sehingga dia melakukan hal spontanitas itu.